Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Teritori Polda Paring Gotong menyiarkan dialog lintas pagi. Edisi hari ini Kamis tanggal 21 November tahun 2020. Tentunya kurang lebih 50 menit ke depan kita akan berbincang dan berdialog mengenai topik yang akan kita bahas di pagi hari ini, yakni peran media dalam menciptakan kondisivitas jelang pencoblosan. Nah, tentunya pendengar, di kesempatan pagi hari ini saya tidak sendiri, bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio maupun melalui via Zoom di pagi hari ini. Ya, saya perkenalkan narasumber kita di pagi hari ini. Yang pertama, ada Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Persadian dan Statistik Kabupaten Toli-Toli, Bapak Jusni M. Pangeran. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jusni. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat-sehat selalu Pak ya? Alhamdulillah. Ya, sama ke Pak Jusni. Tentunya melihat saat ini dari Dinas Komunikasi Informatika maupun Persadian dan Statistik tentunya juga melakukan berbagai kemitraan terhadap media-media, sehingga juga bagaimana berperan agar memberikan kontrol terhadap jalannya pemilihan kepala daerah. Ini bagaimana sebenarnya saat ini Dinas Kominfo untuk memberikan edukasi atau arahan kepada para media agar tetap menjaga netralitasnya dalam pemilihan kepala daerah. Silakan Pak Justi. Terima kasih. Berkenaan dengan apa yang menjadi topik kita pada pagi hari ini, tentu peran kita bersama dalam penggunaan media ini sangat-sangat dibutuhkan, yang berkaitan dengan etika-etika untuk kita lakukan. Bagaimana kita bersikap secara bijak agar tidak tercipta kegaduhan-kegaduhan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemilu kada ke depan. Etika yang dimaksud, tentu orang bertanya, seperti apa etika itu? Seperti apa kebijakan itu? Seperti apa perlakuan-perlakuan yang kita harus lakukan? Kalau orang bertanya, apa itu etika? Etika dalam berbahasa saja, salah satu contoh, jangan ucapkan sesuatu yang tidak pantas untuk diucapkan. Kan itu satu, berkenaan dengan etika. Jangan ucapkan, jangan share berita-berita yang akan melahirkan sebuah kegaduhan-kegaduhan. Karena itu diharapkan kepada kita semua, mari kita bijak, mari kita lakukan upaya-upaya dalam rangka pelaksanaan pilkada ini agar tercipta kedamaian. Berkenaan dengan itu pula, sekarang ini banyak hal yang terkadang menjadi sorotan masyarakat. Tentu penyelenggara juga harus bersikap di sini. Ketika mengetahui ada kegaduhan-kegaduhan, harus tampil, memberikan pengertian yang jelas, mengedukasi aturan-aturan yang jelas tentang bagaimana mekanisme yang sebenarnya. Karena ada hukum yang akan tercipta di dalamnya. Artinya apa? Hukum sebab akibat. Orang meng-share berita, orang mengucapkan sesuatu karena ada penyebabnya. Tampil kita di situ untuk memberikan edukasi yang terbaik, edukasi untuk meredam situasi-situasi untuk sementara. Ya, baik. Saya ke selain media online, ada juga namanya media sosial terkait dengan bagaimana ujaran kebencian dan hoax. Ini bagaimana tanggapannya Pak? Terkait dengan bagaimana sebenarnya media itu bisa menjaga kapasitasnya sehingga tidak memberikan mungkin ujaran berita-berita bohong terhadap masyarakat. Silakan Pak Jusni. Sebenarnya begini, saya ucapkan tadi itu adalah kalau ada asap tentu ada api. Hukum itu juga diberlakukan bagi apa yang menjadi perdebatan kita pada pagi hari ini. Jadi terkadang berita itu muncul dari pilkadanya. Teman-teman lain juga tidak menyadari bahwa bagaimana cepatnya informasi itu sampai menyebar, sampai viral. Sehingga kita juga tidak sadar, terjadi spontanitas dalam pikiran kita untuk selalu memberikan bantahan kepada media itu sendiri. Untuk menjaga stabilitas keamanan
seperti apa yang menjadi tujuan kepolisian, kita harus sadar diri, kita harus bijaksana, kita harus motivasi kepada teman-teman yang lain agar menggunakan media ini harus betul-betul profesional. Yang terpenting di sini adalah kalau terkait dengan pemilu ya, kepada kandidat harus dia himbau kepada tim-timnya agar tidak memancing situasi. Kepada penyelenggara, kepada lembaga-lembaga pengawasan juga harus selalu tampil di sini memberikan edukasi kepada seluruh pengguna media yang ada. Termasuk dari kami, termasuk kita-kita semua yang ada di RRI ini. Artinya apa? Kita harus selalu memberikan edukasi kepada pengguna media bahwa jangan ciptakan kegaduhan-kegaduhan yang bisa merusak suasana demokrasi. Kita berharap pesta demokrasi ini melahirkan. Kita berharap produk yang betul-betul bisa kita percaya berdasarkan hati nurani masyarakat. Bukan karena tekanan, bukan karena kegaduhan-kegaduhan yang lain, sehingga tercipta aman damai dalam menjalankan proses demokrasi secara baik dan benar. Ya, baik. Saya kembali ke Pak Jusni, Dinas Komunikasi dan Informatika. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Tomo Sutrisno, tentunya ada media pers dan media sosial. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa yang paling sebenarnya mempengaruhi masyarakat adalah media sosial. Ini juga bagaimana dari Kominfo sendiri dalam menjaga bagaimana mengontrol media sosial ini sehingga jangan sampai media sosial ini menjadi ajang untuk saling membenci dan saling menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat. Terima kasih. Kami dari Kominfo selalu memberikan edukasi, selalu memberikan arahan yang baik tentang bagaimana bermedia sosial yang baik itu. Oleh karena itu selalu memberikan arahan dalam bentuk edaran-edaran kepada teman-teman yang menggunakan media sosial agar tercipta suasana damai. Satu hal yang harus kita pahami hari ini adalah untuk menciptakan suasana damai di lingkungan kita, tentu harus ada kerjasama. Karena ada beberapa elemen yang terkait dengan bagaimana menciptakan kedamaian itu sendiri. Kalau berkenaan dengan pemilu kada misalnya, ya, tentu para kandidat harus lebih maksimal memberikan edukasi, memberikan arahan kepada tim-timnya, kepada konstituennya dan sebagainya. Demikian pula instansi-instansi yang terlibat dalam hal itu, memberikan edukasi, memberikan arahan kepada seluruh elemen yang ada di bawahnya agar tercipta suasana damai. Alhamdulillah untuk Kabupaten Toli-Toli hari ini masih dalam posisi normal lah dalam hal kedamaian. Kita berharap jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Kalaupun yang terjadi kemarin itu bukan persoalan media sosialnya. Media langsung. Bukan media sosial yang membuat suasana itu agak sedikit gaduh apa dan sebagainya. Tapi itu halnya nyata. Ya, spontanitas. Dan saya pikir seperti itu adalah saya jempol kepada pihak kepolisian sudah melakukan upaya preventif, upaya-upaya positif untuk meredam semua ini sehingga gejolak itu tidak sampai berkembang luas. Kemudian berkenaan dengan ini tentu ada gorengan-gorengan sedikit dari media sosial. Nah, untuk meredam semua ini agar tercipta ini. Dan untuk Kabupaten Toli-Toli kita berharap kita bisa menjadi contoh lah. Tapi hari ini sudah ada cerminan, ada bayangan bahwa kemarin ada seperti ini. Nah, berharap dengan sangat kepada seluruh teman-teman ya, kemudian hal-hal yang berkompeten di dalam yang terjadi kemarin-kemarin. Berharap seperti itu. Makasih untuk sementara. Ya, saya ke Pak Jusni. Tentunya di sesi akhir dialog kali ini, apa yang menjadi harapannya kepada masyarakat? Sekaligus closing statement-nya Pak Jusni. Silakan. Ya, tentu harapan kita bersama adalah bagaimana tercipta suasana damai. Dua hal pokok yang harus garis bawahi. Kepada teman-teman media, ada pemberitaan berimbang di dalamnya. Jangan hanya satu pihak saja, kemudian tanpa konfirmasi. Itu satu. Kemudian kepada teman-teman media sosial pengguna,
dengan bijak sekali. Kita berharap pemberitaan yang betul-betul tidak berharap pengguna media ini betul-betul mengucapkan bahasa yang pantas untuk diucapkan. Itulah etika yang saya maksudkan tadi. Dengan tidak mengucapkan bahasa-bahasa yang tidak pantas diucapkan. Artinya apa? Jangan negatif dibanding apa-nya. Berharap dengan sangat kalau itu semua yang kita lakukan, insya Allah pemilu kada Kabupaten Toli-Toli ini akan berjalan sesuai dengan harapan kita. Dan insya Allah akan melahirkan produk demokrasi yang bisa kita percayai, yang bisa kita memimpin daerah kita 5 tahun ke depan. Jangan karena perbedaan silaturahmi kita terputus. Jangan semua ini jadi porak-porak permusuhan. Silaturahmi kita terputus dan sebagainya. Harapan ini tentu saya harapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk bijak dalam menjalankan pergerakan-pergerakan demokrasi yang positif. Demikian barangkali dari saya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jusnian Pangeran, Sekretaris DKIPS Kabupaten Toli-Toli sudah bergabung di studio di pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, demikian dialog lintas pagi RRI Toli-Toli dan Paring Motong. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber